Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Berliana Destianti, NIM A210170021. Saya dari Pendidikan Akuntansi Universitas Muhammadiyah Surakarta. Nah, saya di sini akan menjelaskan sedikit tentang kebijakan moneter. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Selamat menyaksikan. Nah, jadi pengertian dari kebijakan moneter itu kebijakan dalam upaya pengendalian perekonomian negara secara makro untuk mencapai perekonomian yang lebih baik dengan cara mengatur jumlah uang yang beredar. Perekonomian yang baik sendiri dapat dilihat dari kestabilan harga melalui tingkat inflasi yang terkontrol. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang dari tujuan kebijakan moneter di Indonesia. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999, tujuan utama Bank Indonesia sebagai bank sentral di Indonesia adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Dalam menjalankan tugas tersebut, menetapkan serta melaksanakan kebijakan moneter menjadi salah satu tugas utama dari Bank Indonesia. Selain itu, Bank Indonesia juga bertugas untuk mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran serta mengatur dan mengawasi bank di Indonesia. Tetapi tidak selalu terpukau dengan satu tujuan, karena tujuan kebijakan moneter tidak statis namun bersifat dinamis karena selalu disesuaikan dengan kebutuhan perekonomian suatu negara. Nah, itu dibagi menjadi 3, dari mulai inflasi, nilai tukar mata uang, memperbaiki neraca perdagangan kerja masyarakat. Nah, saya menjelaskan satu persatu. Dari inflasi, jadi ingat, inflasi yang rendah dianggap sehat bagi perekonomian sebuah negara. Namun, jika inflasi sudah sangat tinggi, kebijakan moneter diharapkan dapat mengatasi masalah ini. Kemudian, nilai tukar mata uang. Dengan menggunakan otoritas fiskal, Bank Sentral dapat mengatur nilai tukar antara mata uang domestik dengan mata uang asing. Selanjutnya, memperbaiki neraca perdagangan kerja masyarakat, jadi meningkatkan ekspor dan mengurangi impor dari luar negeri yang masuk ke dalam negeri atau sebaliknya. Nah, selanjutnya yaitu instrumen kebijakan moneter, yaitu ada kebijakan operasi pasar terbuka. Jadi, kebijakan yang diambil oleh Bank Sentral untuk mengurangi atau menambah jumlah uang yang beredar di masyarakat dengan cara melakukan pembelian atau penjualan sertifikat Bank Indonesia atau SBI, atau dengan melakukan pembelian atau penjualan surat-surat berharga yang dijual di pasar modal. Kemudian, kebijakan diskonto, yaitu pemerintah mengurangi atau menambah jumlah uang beredar dengan cara mengubah diskonto di bank umum. Jika Bank Sentral memperhitungkan jumlah uang yang beredar telah melebihi kebutuhan atau gejala inflasi, Bank Sentral mengeluarkan keputusan untuk menaikkan suku bunga. Dengan menaikkan suku bunga akan merangsang keinginan orang untuk menabung. Dan yang terakhir, kebijakan cadangan kas. Bank Sentral dapat membuat peraturan untuk menaikkan atau menurunkan cadangan kas atau kas rasio. Bank umum menerima uang dari nasabah dalam bentuk giro, tabungan, deposito, sertifikat deposito, dan jenis tabungan lainnya. Ada persentase tertentu dari uang yang disetorkan nasabah dan tidak boleh dipinjamkan. Kemudian saya akan menjelaskan tentang penyesuaian tingkat suku bunga pendiri. Jadi, Bank Sentral dapat mempengaruhi suku bunga dengan mengubah tingkat diskonto.
tingkat diskonto tersebut atau bisa disebut dengan tarif dasar adalah suku bunga yang dikenalkan oleh bank sentral kepada bank untuk jangka pendek. Sebagai contoh, jika bank sentral meningkatkan tingkat diskontonya, biaya pinjaman untuk bank meningkat. Selanjutnya, kebijakan moneter dibagi menjadi dua jenis. Beberapa jenis dari kebijakan diantaranya sebagai berikut. Ada kebijakan moneter ekspansif dan kebijakan moneter kontraktif. Nah, saya akan menjelaskan tentang kebijakan moneter ekspansif. Jadi, sebuah kebijakan yang dilakukan untuk menambah uang yang beredar. Kebijakan ini semata-mata dilakukan untuk mengatasi jumlah pengangguran. Terus, kebijakan moneter kontraktif yaitu sebuah kebijakan yang digunakan untuk mengurangi jumlah uang yang beredar. Selain itu, kebijakan ini nantinya dilakukan pada saat keadaan perekonomian ini sedang mengalami inflasi. Sehingga kebijakan ini juga disebut dengan kebijakan uang yang ketat. Selanjutnya yaitu fungsi kebijakan moneter. 1. Memiliki fungsi untuk menjaga dalam iklim investasi yang terjadi di dalam negara. Yang kedua, yaitu memiliki fungsi untuk meningkatkan stabilitas dari pertumbuhan ekonomi yang ada di dalam suatu negara. Yang ketiga, memiliki fungsi untuk mengatasi tingkat tingginya pengangguran dan membuka sejumlah lapangan pekerjaan yang sangat luas. Dan yang keempat, dapat membantu dan meningkatkan sejumlah neraca pembayaran. Yang kelima, digunakan untuk menjaga stabilitas dari nilai tukar mata uang yang ada. Dan yang keenam, mampu menjaga sejumlah kestabilan dari harga barang yang ada di pasaran. Yang terakhir, mampu digunakan untuk mengendalikan jumlah laju inflasi yang ada sejumlah negara termasuk yang ada di Indonesia. Demikian dari saya penjelasan tentang materi kebijakan moneter. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Apabila ada kesalahan dalam ucapan dan perkataan, saya mohon maaf. Dan sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.